Hari ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Bersama saya Susi Marliana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Asahan dari UPTD SMP Negeri 1 Seidadap, dan rekan saya Rahma, CGP Angkatan 9 dari SMKN SPP Asahan. Kemudian rekan saya Kurnia Agustina, CGP Angkatan 9 dari UPTD SDN 010085 Kisaran Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa semangatnya ya Bu. Iya Bu, semangat Bu, dan akan terus semangat. Iya. Baiklah Bu, jadi hari ini berbincang-bincang kita terkait Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu. Jadi hari ini saya sebagai observer. Jadi di kegiatan coaching ini nanti yang pertama saya akan mengamati kegiatan Ibu, ya kan? Yang kemudian nanti di sini ada rubrik penilaian, ya, di mana saya akan melakukan penilaian berdasarkan rubrik tersebut sesuai dengan alur tirta, ya Bu. Iya, Bu. Dan yang kedua, bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait dengan coaching. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Iya Bu, baik Bu. Nanti saya juga akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam kegiatan coaching Ibu nanti. Jadi prinsipnya coaching itu nanti seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, siap Bu. Oke, sebelum kita lanjut kegiatan coaching ini, saya masih ada pertanyaan ini Bu. Iya Bu, silahkan Bu. Kira-kira apa nanti pertanyaan yang mau Ibu kembangkan dalam melakukan proses coaching ini Bu? Jadi Bu, baik. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini ada 3 ya Bu, yaitu kehadiran penuh atau presence, memberikan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Jadi 3 kompetensi itulah yang nantinya akan saya kembangkan terhadap coaching saya Bu. Seperti itu Bu. Oke. Berarti ada 3 kompetensi ya yang mau Ibu kembangkan nanti dalam kegiatan coaching. Kalau boleh saya tahu dari 3 kompetensi yang Ibu kembangkan, kira-kira kompetensi mana nanti yang akan lebih spesifik lagi Bu kembangkan? Oke Bu, baik. Yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan dari ketiga kompetensi itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh atau present. Nah gitu Bu, seperti itu Bu. Berarti jadi ada 2 kompetensi ya yang mau Ibu kembangkan. Iya Bu, betul sekali Bu. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya terkait dengan indikator tadi ya Bu. Pada saat coaching, indikator apa yang mau Ibu harapkan? Baik Bu, indikatornya yaitu saya mengharapkan si coachingnya ini nanti bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya tersebut Bu. Gitu ya. Oke, berarti Ibu sudah ini ya, nantinya setelah melakukan coaching, Ibu menerapkan beberapa yang ada dalam indikator ya kan Bu. Jadi begitu ya Bu. Jadi kita udah di ujung sesi nih Bu. Jadi nanti saya akan mengamati kegiatan Ibu. Setelah itu nanti coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya coaching atau percakapan Ibu dengan coaching yang sudah Ibu nanti lakukan. Ya Bu, bisa Bu, insya Allah. Baiklah, kalau begitu silakan Ibu untuk melakukan coachingnya dengan coaching. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu. Ya Bu, amin, amin. Ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat sore Bu Rahma. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam.
Begini Bu Rahma, kita mau ngobrol nggak lama lah, sebentar aja. Apa nih yang mau Bu Rahma omongin sekarang? Iya Bu, jadi begini, saya itu pengen sekali murid-murid saya bisa mengatur vocabulary bahasa Inggris lebih banyak lagi gitu loh Bu. Gimana caranya ya? Jadi Bu Rahma mau ngomongin tentang keinginan Bu Rahma agar murid-murid Ibu bisa menguasai vocabulary dengan lebih baik lagi gitu Iya. ya Bu ya. Eh, Oke, bisa diceritain nggak bagaimana Ibu mengetahui kalau murid-murid itu tidak menguasai vocabulary? Begini Bu, jadi selama hari ini jika saya masuk ke kelas pas tes bahasa Inggris begitu Bu, kalau ada teks bahasa Inggris yang saya sajikan atau instruksi soal yang berbahasa Inggris, mereka selalu kesulitan loh Bu dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Oke, jadi murid-murid Ibu selalu kesulitan jika ada teks berbahasa Inggris atau instruksi soal yang berbahasa Inggris. Gitu ya, Bu ya. Iya, iya. Dan juga mereka banyak yang tidak membawa kamus pada Iya. saat pelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi kita cuma punya waktu sedikit nih, Bu Rahma. Bu Rahma pengen dapat apa dari percakapan kita hari ini? Gini Bu, saya pengennya Bu, setelah percakapan kali ini, saya bisa menemukan cara bagaimana agar murid-murid saya itu lebih menguasai vocabulary Bu dalam kegiatan belajar bahasa Inggris tersebut. Apa yang bisa dilakukan ya Bu Rahma yang supaya murid-murid tersebut menguasai vocabulary? Apa ya Bu ya? Mungkin saya beri catatan vocabulary ya Bu, kira-kira ya Bu ya. Baru setiap pertemuan saya aja ya Bu, gitu menurut saya. Oh, oke. Nah, kalau dari pengamatan Bu Rahma nih, dari murid-murid ini, menurut Bu Rahma, murid yang menguasai vocabulary itu kayak apa sih? Kalau menurut saya sih Bu, saya perhatikan kegiatan anak-anak tersebut, murid menguasai vocabulary bahasa Inggris itu adalah murid yang ketika saya berikan teks ataupun instruksi bahasa Inggris, mereka mampu memahaminya, ada umpan balik gitu Bu. Oh, oke. Jadi menurut Bu Rahma, murid yang menguasai vocabulary itu adalah murid yang ketika diberikan teks berbahasa Inggris ataupun instruksi soal yang berbahasa Inggris, mereka mampu memahaminya gitu ya Bu Iya, ya. iya. Nah, kalau begitu sekarang ini murid-murid Ibu Bu Rahma nilai ada di level berapa kira-kira? Kalau menurut saya sih, saat ini murid-murid saya mungkin masih berada di level 4 kali ya Bu ya. Dengan kondisi seperti itu, kedepannya Bu Rahma ingin murid-murid Ibu itu ada di level berapa? Mungkin di level berapa ya Bu? Menurut Ibu gimana? Terserah Bu Rahma. Bu Rahma kan Ibu yang lebih tahu murid-muridnya itu bagaimana kan? Sebenarnya itu yang lagi saya pikirkan sih Bu. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka murid-murid saya di sekolah itu? Kalau dari pengamatan Bu Rahma nih, murid-murid itu senang diperlakukan bagaimana sih supaya bisa menguasai vocabulary? Kalau menurut saya sih, mungkin mereka lebih suka kalau ditanya langsung berkali-kali Bu, daripada dicatat, dihafal begitu Bu. Mungkin kamu seperti itu Bu, mungkin kesenangan mereka gitu saya Oke, perhatikan. oke. Nah, selanjutnya dalam bayangan Bu Rahma bakal kayak apa nih yang Ibu lakukan nanti? Saya sih membayangkannya setiap kali saya masuk ke dalam kelas, mereka bisanya 2 kali dalam seminggu ya Bu. Nah, di situ saya mengawali kegiatan-kegiatan dan menanyakan secara langsung beberapa vocabulary, mungkin 3 sampai 5 aja rentang pembelajaran sebelumnya Bu, seperti itu Bu. Dan mungkin juga bisa dijadikan sebagai rutinitas sebelum memulai pembelajaran tersebut gitu Bu. Berarti Bu Rahma akan melakukan menanyakan tentang vocabulary kepada murid-murid secara langsung Iya. dan akan menjadikan rutinitas sebelum Iya. pembelajaran dimulai ya Bu ya. Yang mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Rahma? Mungkin dalam minggu ini misalnya. Ya, mungkin akan mulai saya coba dengan menanyakan beberapa kata sebelum tentang materi sebelumnya, sebelum masuk kegiatan pembelajaran yang baru kali ya Bu ya. Gitu.
gitu Bu, menurut saya. Oke, kapan itu kira-kira bisa dilakukan, Bu? Menurut saya sih secepatnya Bu, lebih baik, lebih bagus gitu. Saya rencananya akan menerapkan di dalam kelas. Mungkin dalam minggu ini sudah akan saya terapkan itu. Oke, baik Bu Rahma, kita sudah di ujung sesi nih Bu Rahma. Apa yang Bu Rahma dapatkan dari sesi ini? Yang dari percakapan kita ini, saya jadi menemukan solusi atau permasalahan yang sedang saya hadapi Bu. Saya senang sekali bisa ngobrol sama Ibu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya jadi semakin mantap nih Bu tentang apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Apalagi kita ini sama-sama mengajar bahasa Inggris ya kan Bu. Jadi lebih nyambung atau gitu obrolan kita dalam penyampaian materi vocabulary ini untuk anak-anak nantinya. Ya, karena sama-sama guru bahasa Inggris kita ya Bu Rahma, jadi lebih enak ya kan Bu ya. Jadi Bu Rahma sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Lalu bagaimana perasaan Bu Rahma setelah kita berbincang-bincang ini? Iya Bu, saya juga nggak sabar. Nanti pengennya sih cerita lagi ke Ibu gimana nanti hasilnya yang sudah Ibu kasih solusi kepada saya. Nanti saya akan sampaikan kepada Ibu. Begitu Bu Nisha. Terima kasih banyak juga nih Bu buat Bu Susi yang udah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama saya. Sampai jumpa lagi ya Bu. Oke, Terima kasih, Bu. sampai jumpa lagi minggu depan ya Bu Rahma. Saya juga jadi nggak sabar ini pengen dengar cerita Bu Rahma nanti ke depannya bagaimana. Iya, Oke. siap-siap Bu. Nah, Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Bu. Makan dulu, Nak. Makan. Oke Bu Susi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Bu, tadi alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar kegiatan coaching Ibu dengan coachingnya Ibu Rahma ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah melakukan coaching tadi? Oh iya Bu, alhamdulillah saya sudah selesai melakukan coaching dengan rekan saya Ibu Rahma dengan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi ya. Ya. Di sini saya merupakan pembicaraan pasca observasi namanya. Pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana kira-kira performa Ibu tadi terkait kompetensi coaching setelah Ibu melakukan kegiatan coaching tadi dengan si coaching? Iya, baik Bu. Setelah saya melakukan kegiatan coaching ini, saya menilai diri saya sendiri nih ya Bu ya. Menurut saya sudah melakukan kegiatan coaching tadi sudah berdasarkan alur tirta gitu Bu. Yaitu dari mulai saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan yang berikutnya adalah rencana aksi dan tanggung jawab. Oke Bu, menurut Ibu sudah menggunakan alur tirta tadi ya Bu? Ya, menurut saya seperti itu Bu. Oke, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi dari coaching Ibu lakukan tadi, saya bisa ya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Ya silakan Bu. Ya baik, dari hasil pengamatan saya, alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar antara Ibu dengan Ibu Rahma tadi ya sebagai coachingnya. Kemudian kegiatan coaching itu sesuai dengan alur tirta, dan Ibu juga sudah berusaha ya tadi seperti yang saya lihat menggali potensi si coaching ya. Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot banyak yang sudah diberikan kepada si coaching. Kemudian si coachingnya juga sepertinya tadi sudah merespon ya, seperti tereksplor sudah dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu sajikan tadi. Iya Bu, alhamdulillah. Terus saya tadi juga melihat sudah ada prinsip dari coaching tadi ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, menurut pengamatan saya sudah berjalan dengan lancar coaching yang Ibu lakukan dan sesuai dengan alur tirta. Ya Bu, alhamdulillah. Ya, oke. Sekarang saya setelah mendengar hasil dari pengamatan Ibu, bagaimana menurut Ibu? Setelah mendengar hasil dari pengamatan Ibu tentang kegiatan coaching yang barusan saya lakukan tadi, jujur saya sangat senang Bu.
ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Seperti selain itu saya juga merasa mungkin masih ada kekurangan juga sih Bu. Atau saya masih perlu melakukan latihan lagi sehingga saya nantinya jadi terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu. Oke, oke ya. Yang penting nanti kita lakukan perbaikan-perbaikan kecil lah ya kan Bu. Kemudian apa rencana tindak lanjut Ibu ke depannya nanti? Rencana tindak lanjut saya ke depannya nanti mungkin saya akan terus berlatih melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Supaya nanti saya terbiasa untuk bisa menggali atau mengeksplor ide-ide atau gagasan si coach yang saya tanyai nanti, yang saya dalam kegiatan coaching saya nanti ya Bu, begitu, sehingga si coach tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya seperti itu Bu. Kemudian saya harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap si coach sehingga mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan si coach Bu, seperti itu. Oke ya Bu. Jadi perlu lebih lagi ya Ibu tadi berlatih ya. Tapi sudah luar biasa sebenarnya hasil dari coaching yang Ibu lakukan tadi. Terus berlatih supaya nanti Ibu semakin lihat dan berkompeten untuk melakukan coaching dengan rekan-rekan yang lainnya ya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan Bu. Baiklah Bu, kita sudah berada di akhir sesi nih. Jadi ada lagi Bu kira-kira yang ingin Ibu sampaikan? Nggak ada Bu, saya rasa sudah cukup lah Bu. Oke ya Bu, baiklah, terima kasih atas waktunya ya Bu. Jadi kita akhiri saja percakapan kita pasca observasi ini. Semoga tetap semangat terus ya Bu, semakin terus belajar dan berlatih. Iya Bu. Oke ya Bu Susi, terima kasih Bu Susi. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kan. Demikianlah praktek coaching yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, Bergerak, tergerak. menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.